Jadi dari awal memang kita tahu seluruh keputusan yang menyangkut uang besar itu pasti di dalamnya ada misi presiden. Mulutmu harimaumu. Lebih keren lagi, sepandai-pandai tupai meloncat, akhirnya jatuh juga. Saya yakin. Kalau nggak kita sebut visi presiden adalah ngumpulin uang gede itu kan. Rakyat sekarang makin cinta, saya ini bahkan sekarang makin naik loh. Apalagi tadi Rocky nasihatnya baik ya, bahwa nanti kalau ngomongnya Sontoloyo, ngomongnya Gundurwo akan ditinggalkan. Enggak, rakyat sekarang makin cinta. Bikin masalah. Nah sekarang Menaker bilang bukan gua bikin masalah, presiden yang bikin masalah. Jadi ya ganti presiden, logikanya begitu. Siapa kau? Benar. Ini ada ngaca ya. Biar pintar kau Rocky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya ini caranya. Makasih Rocky. Dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu disederhanakan, dipermudah agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Politisi PDIP Ruhut Sitompul menanggapi pengamat politik Rocky Gerung yang mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo lah yang seharusnya dituntut diganti atas polemik jaminan hari tua atau JHT, bukan Menteri Ketenagakerjaan. Nah sekarang ketika banyak sekali juga yang menuntut agar dipecat saja ini Menaker karena ini Menaker terburuk sepanjang sejarah gitu, dia menjelaskan bahwa loh ini kebijakan ini sudah disetujui oleh Pak Jokowi. Jadi Rocky, jangankan itu, hampir semua kita lawan politiknya, dia bilang apa? Dungu. Semua orang kalau bicara dungu langsung Rocky Gerung ya. Akhirnya orang menganggap si dungu itu Rocky Gerung karena terlalu banyak dia bilang orang dungu. Ia menyindir bahwa lama-kelamaan Rocky Gerung akan mati berdiri melihat Presiden Joko Widodo semakin diakui dan dicintai oleh rakyat. Lama-lama Rocky menggerung-gerung mati berdiri melihat Pak Joko Widodo makin diakui dan dicintai rakyat Indonesia, kata Ruhut Sitompul melalui akun Twitter pribadinya pada Senin 21 Februari 2022. Pasalnya menurut Ruhut Sitompul, bahkan orang yang tidak mendukung Joko Widodo kini telah berbalik mendukung. Bukan hanya pendukung setianya, tapi juga yang tidak mendukung menjadi makin mendukung, demikian hasil survei harian Kompas, katanya. Rakyat sekarang makin cinta, bahkan sekarang makin naik loh. Apalagi tadi Rocky nasihatnya baik ya, bahwa nanti kalau ngomongnya Sontoloyo, ngomongnya Gundurwo akan ditinggalkan. Enggak, rakyat sekarang makin cinta. Dalam cuitannya, Ruhut Sitompul membagikan berita berjudul Aturan Baru JHT Tuai Polemik, Rocky Gerung jangan tuntut ganti Menaker, tapi ganti Presiden. Sebagaimana diketahui, aturan baru tentang JHT ditentang oleh sejumlah kalangan termasuk buruh. Banyak yang tidak terima jika dana tersebut bisa dicairkan setelah pemegang hak berusia 56 tahun. Ida Fauzia sebagai Menaker pun dikritik keras karena dialah yang menerbitkan Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur pencairan JHT BPJS Ketenagakerjaan tersebut. Namun dalam pernyataannya, Ida Fauzia menyebutkan bahwa aturan tersebut sudah disetujui oleh Presiden Joko Widodo. itu bahasa hukum Ruhut itu. Nggak pernah punya kompilasi. Ngomong aja. Saya kebetulan lawyer papan atas, jadi jangan kau ajari ikan berenang. Ngomong aja. Ayo silakan. Ngomong aja. Pengamat politik Indonesia Rocky Gerung dengan tegas menyebutkan jika Permenaker nomor 2 tahun 2022 yang mengatur tentang tata cara dan persyaratan pembayaran manfaat jaminan hari tua atau JHT melibatkan misi presiden. Rocky Gerung beranggapan jika Menaker sebelum mengambil keputusan ini terlebih dahulu melibatkan presiden. Keterlibatan presiden dalam pengambilan keputusan ini menurut Rocky Gerung tidak menutup kemungkinan terselip misi presiden, apalagi menyangkut dana dengan jumlah yang besar. Mantan dosen Universitas Indonesia ini menilai bahwa visi Presiden Joko Widodo memang adalah mengumpulkan uang. Dari awal memang seperti itu yang kita tahu, keputusan yang menyangkut uang besar itu di dalamnya terdapat misi presiden, kata Rocky Gerung dilansir dari kanal YouTube Rocky Gerung Official pada Sabtu 19 Februari 2022. Kan dari dulu presiden bilang di kantong saya ada 11.000 triliun gitu. Itu artinya presiden memang doyan ngumpulin duit gede gitu, karena uang besar itu langsung berubah menjadi proyek.
Padahal sebetulnya bangsa ini nggak perlu proyek besar-besar, proyek kecil-kecil aja yang langsung terlihat manfaatnya pada rakyat dan ada kesan. Sama seperti segala macam proyek jalan tol, bikin jalan desa kecil-kecil juga cukup, dan perbaiki jalur kereta Jawa itu lebih efisien dan lebih murah segala macam. Bikin bendungan gede-gede ngapain? Bikin aja micro power kecil-kecil, semua desa punya sungai bisa dia. Jadi presiden nggak bisa berpikir begitu, karena itu dia berpikir uang besar. Nah, uang buruh itu uang gede. Jadi presiden pasti udah kasih sinyal pada Menaker, bikin ya itu. Karena itu Menaker sekarang merasa kok gue yang dicacar, padahal kan dari dulu presiden bilang bahwa di kantong saya ada 11 triliun. Itu artinya presiden memang doyan kumpulin duit gede. Lanjut dia. Roky Gerung juga menyinggung soal uang buruh bukan uang sedikit. Ia mengatakan jika presiden memberikan sinyal ke Menaker untuk membuat aturan ini. Buruh minta Menaker dicabut karena bikin masalah. Nah sekarang Menaker bilang bukan gue yang bikin masalah, tapi presiden. Maka ganti saja presidennya, itu logikanya, ujar Roky Gerung. Selain itu, Roky Gerung mengatakan lebih baik pemerintah membangun proyek kecil-kecilan yang manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh rakyat daripada harus menahan uang rakyat hingga usia 56 tahun. Bikin proyek kecil-kecil aja yang manfaatnya bisa dirasakan oleh rakyat dan memberikan kesan, seperti pembangunan jalan sederhana, perbaikan jalur kereta Jawa, itu lebih murah dan efisien, tambah Roky Gerung. Menurut dia, Jokowi tidak bisa memikirkan hal tersebut karena konsep yang dipikirkan adalah menggunakan uang besar, sehingga muncul dugaan presiden terlibat dalam menahan duit buruh. Undang-undang itu adalah hasil harmonisasi di kabinet dan pasti dipimpin oleh Menteri Yasona segala macam, itu diizinkan oleh presiden dalam kabinet. Jadi intinya kalau kemarin buruh minta supaya Menaker itu diganti karena bikin masalah, nah sekarang Menaker bilang bukan gue bikin masalah, presiden yang bikin masalah, jadi ya ganti presiden, logikanya begitu. Roky, jangankan itu, hampir semua kita lawan politiknya, dia bilang apa? Dungu. Semua orang kalau bicara Dungu langsung Roky Gerung ya. Akhirnya orang menganggap si Dungu itu Roky Gerung karena terlalu banyak dia bilang orang Dungu. Jadi kalau Anda nggak ngerti, sana itu papan yang paling dangkal itu. Anak saya umur 14 tahun, bacaannya lebih hebat dari kau. Oke. Ya Roky. Ya, bagus, ya. Jadi nggak usah bangga kau. Ya, itu, saya bangga siapa anak kau? bener. Ini ada ngaca. Ngaca ya. Biar pintar kau Roky. Kau nggak pernah ngaca, jadi ngomong sembarangan saja. Ya, ini caranya. Makasih Roky. Bapak Presiden terus mengikuti aspirasi para pekerja dan beliau memahami keberatan dari para pekerja terhadap peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 2 tahun 2022 tentang tata cara dan persyaratan pembayaran jaminan hari tua. Tadi pagi Bapak Presiden sudah memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan agar tata cara dan persyaratan pembayaran JHT itu memanggil Pak Menko Perekonomian, Ibu Menteri Tenaga Kerja, dan Bapak Presiden sudah memerintahkan sederhanakan, dipermudah agar dana JHT itu bisa diambil oleh individu pekerja yang sedang mengalami masa-masa sulit sekarang ini, terutama yang sedang menghadapi PHK. Jadi bagaimana nanti pengaturannya akan diatur lebih lanjut di dalam revisi peraturan Menteri Tenaga Kerja atau regulasi yang lainnya. Jadi, tapi di sisi lain Bapak Presiden juga mengajak para pekerja untuk mendukung situasi yang kondusif dalam rangka meningkatkan daya saing kita dalam mengundang investasi. Ini penting sekali dalam rangka membuka lebih banyak lapangan kerja yang berkualitas.